Anak-anak, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan ciri khas dari masa demokrasi terpimpin? Saya, Pak. Ciri khas dari masa demokrasi terpimpin adalah adanya konsep nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Benar sekali, Abdul. Konsep Nasakom merupakan ciri khas dari pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Nasakom tidak hanya berpengaruh pada perkembangan politik, tetapi juga pada perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Konsep Nasakom memberikan ruang bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang merupakan bagian dari jaringan komunis dunia untuk membangun pengaruh dan kekuatannya dalam setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya cenderung sosialis, salah satunya melalui kebijakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan utama pemerintahan masa demokrasi terpimpin adalah untuk memperbaiki perekonomian negara, yaitu dengan melaksanakan seluruh kegiatan ekonomi yang diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Keputusan Presiden Soekarno yang keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan pinjaman luar negeri. Penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEVO juga membuat devisa negara terkuras habis. Kas dan pendanaan negara yang menipis membuat kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur menjadi menurun karena terbatasnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Dampaknya, laju perekonomian masyarakat juga ikut menurun. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki perekonomian, yaitu sebagai berikut. Pertama, membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas bertugas untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang terencana dan menilai pelaksanaannya. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 50 orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Anggota Depernas dilantik oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk tahun 1961 hingga 1969 dan ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 2 Tahun 1960. Pada tahun 1963, Depernas berubah nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas juga bertambah, yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik secara nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, serta menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris atau yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kedua, mendevaluasi mata uang rupiah. Inflasi yang tinggi masih menjadi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi atau centering, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. Kebijakan ini dikeluarkan agar pemerintah dapat mengurangi banyaknya uang yang beredar, sehingga keuangan dan perekonomian negara dapat diperbaiki. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mulai menurunkan nilai mata uang, yaitu uang senilai Rp1.000 diturunkan menjadi Rp100 atau uang senilai Rp500 diturunkan menjadi Rp50.
pemerintah juga melakukan pembekuan semua simpanan di bank yang jumlahnya melebihi Rp25.000 dengan tujuan agar dapat menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini ternyata tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah inflasi sebab para pengusaha di daerah banyak yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Walaupun harga barang-barang menjadi murah setelah terjadinya pemotongan nilai mata uang, masyarakat tetap mengalami kesulitan karena tidak memiliki uang. Agar dapat mengatasinya, pemerintah berusaha memperbaikinya dengan mencetak lebih banyak uang. Akan tetapi, langkah pemerintah tersebut malah membuat inflasi kembali terjadi dan mencapai titik tertinggi, yaitu mencapai 600%. Oleh karena itu, pada 13 Desember 1965, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan penurunan nilai mata uang melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, yaitu uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, perekonomian Indonesia belum juga membaik. Kondisi ini diperparah dengan tingginya pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Games of the New Emerging Forces atau GANEVO dan Conference of the New Emerging Forces atau CONEVO yang membuat keuangan negara makin memburuk. Ketiga, melakukan deklarasi ekonomi. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strateginya dalam mengatasi masalah ekonomi. DEKON bertujuan untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada 26 Mei 1963, pemerintah mengeluarkan 14 aturan DEKON yang terbagi menjadi 9 aturan ekonomi, 4 aturan kepegawaian, dan 1 aturan koordinasi pelaksanaan peraturan yang tercantum dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 tentang pelaksanaan ekspor. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang pelaksanaan impor. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 tentang kebijakan harga. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1963 tentang aktivitas perusahaan dagang negara. Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1963 tentang pencabutan beberapa undang-undang perekonomian lama. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1963. Walaupun dicetuskan oleh Presiden Soekarno, DEKON merupakan cita-cita PKI agar Indonesia dapat terbebas dari pengaruh kapitalisme Barat. Kebijakan DEKON juga menyebabkan Indonesia keluar dari International Monetary Fund atau IMF, yaitu organisasi keuangan dunia yang dipandang sebagai tempat berkumpulnya negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Akan tetapi, DEKON tidak dapat dilaksanakan karena Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Keluarnya Indonesia dari IMF membuat Indonesia tidak dapat mengandalkan pinjaman sehingga anggaran belanja negara menjadi tidak seimbang dengan pendapatan negara. Ditambah lagi pada masa itu, pemerintah juga sedang mengerjakan proyek-proyek mercusuar seperti mengadakan Asian Games di Jakarta pada tahun 1962, membangun kompleks olahraga di Senayan, membangun Monumen Nasional atau Monas, dan membangun Hotel Indonesia. Kondisi perekonomian makin diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar, sehingga harga-harga barang kembali meningkat mencapai 200 hingga 300%. Tingginya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi di jalan-jalan dengan menyuarakan 3 tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura pada 12 Januari 1966. Isi Tritura tersebut antara lain membubarkan PKI, merombak Kabinet Dwi Kora, dan menurunkan harga pangan. Akan tetapi,
Tritura tidak membantu terjadinya perbaikan ekonomi, tetapi malah menimbulkan ketidakstabilan politik dan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia karena menyebabkan kekacauan di masyarakat. Oleh karena itu, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang isinya memerintahkan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Permasalahan yang terjadi dalam bidang politik dan ekonomi pada pemerintahan demokrasi terpimpin secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk pula konsep Nasakom yang memberikan peluang bagi PKI untuk masuk ke segala bidang kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Pertama, bidang kehidupan sosial. Pada dasarnya, konsep Nasakom merupakan upaya Presiden Soekarno untuk menyatukan 3 kelompok besar dalam politik Indonesia, yaitu kelompok nasionalis yang meliputi TNI dan PNI, kelompok golongan agama yang meliputi Nahdlatul Ulama dan Masyumi, serta kelompok komunis atau sosialis yaitu PKI. Walaupun berbeda paham, Presiden Soekarno tetap berupaya untuk menyatukan dan menghormati setiap paham tersebut. Akan tetapi, PKI memanfaatkan konsep Nasakom dengan berupaya masuk kabinet dan memperkenalkan paham komunisme kepada masyarakat melalui berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah memanfaatkan perguruan tinggi sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak mengikuti rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Begitu pula dengan media massa, PKI menguasai beberapa surat kabar seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Sementara itu, surat kabar yang menentang dominasi PKI akan dicabut surat izinnya. Beratnya beban kehidupan masyarakat Indonesia tercermin dari Tritura, terutama tuntutan untuk menurunkan harga pangan. Adanya Tritura juga memperlihatkan bahwa pemerintahan demokrasi terpimpin gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sulitnya perekonomian hanya dirasakan sebagai masyarakat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di perdesaan tidak terlalu terpengaruh oleh permasalahan ekonomi sebab masih dapat menggunakan sistem barter atau sistem jual-beli dengan saling menukar barang. Kedua, bidang pendidikan. Pada tahun 1950, pemerintah mulai mendirikan sarana pendidikan tingkat tinggi, seperti universitas atau perguruan tinggi, termasuk pula mendirikan perguruan tinggi khusus seperti Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, serta sekolah tinggi teologia untuk Kristen dan seminari untuk Katolik. Contoh-contoh universitas keagamaan lainnya adalah Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Pada tahun 1961, sudah ada 181 perguruan tinggi yang berdiri di beberapa wilayah Indonesia. Pada tahun 1962, pemerintah menambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat dalam kurikulum sekolah menengah pertama, serta pembagian jurusan berupa kelas budaya, sosial, dan ilmu alam pada sekolah menengah atas yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga membuka kelas khusus keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memperoleh keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan memasak, serta keterampilan teknik mesin. Di sisi lain, pemerintah berhasil memperkenalkan gerakan menabung kepada masyarakat yang diakomodasi oleh Bank Tabungan Pos. Gerakan menabung ini bertujuan untuk mendidik anak agar dapat menghemat serta mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan lainnya yang dianggap berhasil yaitu gerakan koperasi sekolah.
Akan tetapi, pada tahun 1960-an, PKI masuk ke Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan melakukan hasutan serta propaganda sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Ketiga, bidang kebudayaan. Lembaga seni banyak lahir pada masa demokrasi terpimpin, termasuk lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik PNI, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Pada bidang seni lukis, mulai berkembang beberapa aliran gaya lukis, misalnya seni lukis dengan aliran gaya abstrak. Berbagai pemberian penghargaan terhadap karya seni juga mulai dilaksanakan, misalnya penghargaan dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN untuk karya sastra terbaik. Para seniman yang berhasil meraih penghargaan tersebut antara lain Toto Sudarto, W.S. Rendra, Sitor Situmorang, Akhdiat Miharja, Ramadan KH Trisno Juwono, dan Toha Mokhtar. Sementara itu, penghargaan internasional seperti penghargaan Magsaysay dari Filipina pernah diraih oleh Mokhtar Lubis pada tahun 1958. Akan tetapi, tekanan dari PKI juga dirasakan pada bidang kebudayaan, misalnya tekanan yang diberikan terhadap Lembaga Manifesto Kebudayaan atau Manikebu. Lembaga tersebut merupakan sikap dari para seniman dan budayawan yang tidak ingin didominasi oleh ideologi politik tertentu. Oleh karena itu, Manikebu mendapat kecaman keras dari Lekra dan Presiden Soekarno, sehingga Manikebu dilarang melakukan kegiatan oleh pemerintah. Berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berusaha mempersatukan tiga kekuatan besar di masyarakat ke dalam satu konsep, yaitu Nasakom. Ketiga aliran besar tersebut adalah golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis. Akan tetapi, konsep tersebut dimanfaatkan oleh PKI agar dapat masuk ke berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk bidang ekonomi. Pemerintah berusaha memperbaiki perekonomian negara melalui tiga kebijakan, yaitu merancang Depernas atau Bapenas, mendevaluasi mata uang rupiah, dan melakukan deklarasi ekonomi. Akan tetapi, kebijakan tersebut mengalami kegagalan, sehingga menimbulkan aksi Tritura yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar. Sementara itu, pada bidang kehidupan masyarakat, PKI menggunakan pengaruh kekuatannya untuk masuk ke berbagai bidang, termasuk bidang kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan.